Ketegangan ini terjadi setelah anggota parlemen yaitu Hana Rohiti melakukan aksi protes dengan ritual Hakagen. Kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat. Dengan sikap tegas, Hana Rohiti sangat menentang rancangan undang-undang yang sangat kontroversi, yang mana dalam RUU itu bisa menyebabkan perpecahan antar golongan yang ada di Selandia Baru, geng. Oke John, selamat datang kembali di channel Silmi di sini. Seperti biasa kita akan membahas tren sosial sampai dengan isu-isu lingkungan John, yang tentunya bikin kalian penasaran. Pada episode kali ini kita akan membahas berita yang sedang viral di media sosial, geng, yaitu Parlemen Selandia Baru digegerkan dengan aksi haka dari wakil suku Maori. Negara-negara di dunia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, geng. Salah satunya yaitu ada sistem pemerintahan demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang paling populer di dunia, geng. Maka banyak negara-negara di dunia yang mengadopsi sistem demokrasi ini, guys. Yang termasuk Selandia Baru untuk dijadikan landasan pemerintahannya. Kalau kita melihat dari para ahli politik, demokrasi adalah memacu pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana yang diterapkan di negara Indonesia juga, gengs. Jadi, pemerintahan itu menerapkan sistem demokrasi, yang mana rakyat mempunyai hak suara untuk memilih pemerintahan. Kita ngambil contoh dari pemilihan presiden kemarin, geng. Jadi, rakyat itu mempunyai hak suara untuk menentukan pilihannya terhadap pemerintah tersebut, geng. Nah, gengs, kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, gengs, yang mana memiliki makna demokratia, yang berarti yaitu pemerintahan rakyat. Nah, kita bisa mengambil dari makna tersebut dan bisa menafsirkan langsung bahwa sistem demokrasi dalam pemerintahan harus melibatkan rakyat tersebut, gengs. Kalau kita melihat kepada sejarah, gengs, bahwa Yunani kuno ini yang pertama kalinya menerapkan sistem demokrasi, gengs. Nah, pada zaman dahulu juga bahwa rakyat itu sangat penting dalam mengambil keputusan kepemerintahan, gengs. Kalau kita melihat dalam sejarah, gengs, bahwa Yunani kuno ini yang pertama kalinya menerapkan sistem demokrasi. Nah, pada zaman dahulu kala juga bahwa rakyat itu sangat penting dalam mengambil keputusan tentang pemerintahan, gengs. Nah, oke, gengs. Demokrasi di Yunani kuno ini berjalan sampai ribuan tahun hingga 6 Masehi, gengs. Contohnya Athena dengan Cleisthenes yang menjadi tokoh utamanya. Nah, gengs, pada waktu itu Athena menerapkan demokrasi terhadap pemerintahannya, yang mana dalam pemerintahnya itu ada berbagai bidang. Di dalam bidangnya itu tersebut berisi atau beranggotakan warga Athena itu tersendiri, gengs. Adapun untuk sistem pemerintahannya itu dipilih oleh rakyat Athena sendiri, gengs, terkecuali oleh wanita atau umur yang bawah 20 tahun. Selain itu, pemerintahan yang terbentuk dari demokrasi di Athena dikontrol langsung oleh masyarakat setempat yang memiliki hak politik saat ini, gengs. Oleh karena itu, gengs, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat. Tapi meskipun kerajaan di bawah kekuasaan rakyat, si raja pun masih memiliki peranan tradisional terhadap sebuah negara, gengs. Namun terdapat juga raja yang bergabung dengan kerajaan yang tidak demokratis, gengs. Misalnya pada zaman penjajahan, yaitu Kekaisaran Jepang yang bergabung dengan kerajaan tentara yang dipimpin oleh seorang diktator, gengs. Nah, gengs, beberapa sistem pemerintahan monarki konstitusional ini yang mana mengikuti keturunan, gengs. Manakala yang lain melalui sistem demokratis seperti di Selandia Baru ini, gengs. Nah, yang mana Selandia Baru ini merupakan negara yang terbentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Setelah kedaulatan Inggris di wilayah ini dijalankan pada tahun 1840, gengs. Nah, gengs, kalau kita bicara soal sistem pemerintahan Selandia Baru ini, pastinya ada sangkutan dengan suku Sauri, gengs. Nah, yang mana suku Sauri ini adalah suku yang paling pertama bertempat di daerah Selandia Baru ini, gengs. Nah, oke, gengs. Lantas apa yang dimaksud dengan aksi tarian haka yang diperagakan oleh wakil Maori dalam sidang parlemen RUU di Selandia Baru ini, gengs? Yuk kita simak penjelasannya sampai akhir, gengs. Nah, jadi gini, gengs. Pada hari Kamis 14 November tahun 2024,
Selandia Baru mengadakan sidang parlemen yang diwarnai sebuah ketegangan oleh anggota DPR, yang mana anggota DPR ini mewakili suku Maori, gengs. Nah, gengs, ketegangan ini terjadi setelah anggota parlemen yaitu Hana Rauhiti melakukan aksi protes dengan ritual haka, gengs. Ono ngā 40 if 6 votes opposed. Sosok anggota parlemen ini, gengs, merupakan sosok anggota yang mewakili suku Maori, gengs. Nah, gengs, yang jadi pertanyaan, mengapa Hana Rauhiti ini melakukan ritual haka di dalam sidang parlemen, gengs? Hal ini merupakan sebagai bentuk aksi protes terhadap rancangan RUU yang sangat kontroversial, gengs. Oke, gengs, yang hebatnya tuh protes ini memicu gelombang dukungan dari sesama anggota parlemen, gengs. Dengan sikap tegas, Hana Rauhiti sangat menentang rancangan undang-undang yang sangat kontroversi, guys, yang mana dalam RUU itu bisa menyebabkan perpecahan antar golongan yang ada di Selandia Baru, gengs. Oke, gengs, isi dari RUU ini bisa dibilang kebijakan yang sangat kontroversial dan sangat merugikan bagi masyarakat pribumi, gengs, khususnya bagi suku Maori, gengs. Nah, gengs, ini tuh bertujuan untuk menghapus perjanjian yang sudah ditandatangani oleh 500 orang suku Maori dan juga Inggris pada tahun 1840, gengs. Walaupun perjanjian Waitangi sangat menjanjikan terhadap hak suku Maori untuk mempertahankan tanah dan keamanannya, namun rancangan undang-undang yang sekarang dibuat itu bertujuan untuk memperluas hak-hak tersebut kepada seluruh warga Selandia Baru, gengs. Nah, dengan adanya RUU ini, para kritikus menilai bahwa langkah ini bisa melemahkan terhadap suku Maori, gengs. Nah, jadi gini, gengs, dengan adanya rancangan undang-undang ini yang kontroversial bisa menyebabkan perpecahan yang sangat mendalam, gengs, bagi masyarakat pribumi dan suku Maori, gengs. Nah, gengs, mungkin kita juga bisa membayangkan ketika pemerintah kita membuat RUU yang tidak berpihak kepada rakyat, ya mungkin kita juga akan melakukan protes yang sangat keras, gengs. Nah, gengs, yang disoroti dari kejadian di Selandia Baru ini mungkin dari cara aksi protesnya itu bagi kita mungkin agak cukup aneh, ya, gengs. Apalagi ketika dia melakukan aksi tersebut tidak mendapatkan gelombang dukungan dari anggota parlemen yang lainnya, yang mungkin kesannya agak gimana, ya, gengs. Nah, gengs, gimana nih menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar, gengs.